pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Mirsa Indawati. Pada kali ini kita akan membahas bab yaitu firewall. Nah, pada bab firewall ini memiliki 17 pembahasan. Di sini tentu durasinya akan panjang sekali. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu ada konsep chain. Jadi di sini kita akan belajar mengenai konsep chain terlebih dahulu. Jadi Mikrotik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input memblokir paket yang menuju router. Output memblokir paket yang bersumber dari router. Sedangkan yang forward memblokir paket yang melewati router. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep if dan then. Nah, if adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau WCMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Sedangkan yang then itu adalah action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Dari sini saya akan langsung saja mempraktekkan pada konsep if dan then. Nah, di sini saya sudah memasuki Winbox. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke Winbox. Kemudian di sini kita bisa masuk ke IP. Kemudian pergi ke firewall. Nah, di sini kita masih di menu filter. Nah, di sini kita masih di menu filter rules. Kemudian kita klik tanda plus. Nah, sebelumnya kita akan pergi ke command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, jadi nanti akan muncul IP address. Nah, lalu di chain ini kita pilih yang forward. Nah, lalu untuk yang RSC addressnya kita akan isi menggunakan IP. Kemudian yang DSD address kita isi dari yang tadi kita sudah dapatkan di command prompt. Yang ini. Kemudian untuk protokol di sini kita pilih yang TCP. Lalu untuk portnya itu 443. Kemudian kita ke menu action. Di sini kita pilih yang drop. Kemudian kita bisa play dan oke. Nah, kenapa saya pilih yang drop? Nah, karena nantinya saya akan blokir Facebooknya. Nah, jadi itu tadi pengenalan if dan then ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu konsep strategi. Nah, pada konsep strategi itu ada accept view, drop any, drop view, dan accept any. Nah, kasus pertama, nantinya itu dua komputer tidak bisa ping ke internet atau 8888
dan 3 komputer sisanya bisa. Untuk kasus yang berikutnya itu ada 2 komputer bisa ping ke internet 8888 dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Kemudian kita akan lanjut pada materi yang keempat, yaitu mengenai kasus. Dan hanya bisa beberapa VPC yang bisa ping ke router. Nanti saya akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke routernya. Di sini kita bisa ke Firefox terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat hanya VPC 1 yang bisa connect ke internet. Nah, di sini saya sudah membuka terminal untuk VPC 1 sampai VPC 5. Di sini saya akan mengecek IP dari VPC 1 sampai VPC 5 dengan mengetikkan IP DHCP kemudian show IP. Nah, jika di teman-teman sudah muncul IP semuanya, teman-teman bisa buka Winbox. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk C-nya kita ganti, kita pilih yang input. Kemudian untuk SRC kita ganti menjadi IP yang berada di VPC 1. Nah, kemudian di sini untuk protokol kita ganti menjadi ICMP. Kemudian kita lanjut ke action. Kemudian untuk action kita tetap untuk yang accept. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian saya akan membuat yang drop ininya. Di sini kita bisa klik tanda plus. Dan di sini untuk changnya kita ganti menjadi input. RSC address-nya kita tetap seperti ini. Kemudian untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kemudian kita ke menu action. Untuk actionnya kita bisa ganti menjadi drop. Kemudian kita bisa apply, oke. Kemudian kita bisa masuk ke IP, kemudian address. Nah, di sini untuk Ether 2-nya memiliki IP 192.168.88.1. Itu merupakan IP routernya. 2.168.88.1. Nah, terlihat pada VPC 1 itu TTL. Sudah selesai. Entah lagi wes kan itu. Dengan teman
Nah, lalu kemudian di sini saya akan lanjut supaya ada VPC1 dan VPC2 yang bisa ping router. Jadi untuk yang VPC3 dan sampai 5 itu tidak bisa. Kita bisa ke Winbox terlebih dahulu. Di sini kita ke firewall. Untuk yang action ini kita bisa copy. Untuk RSC address-nya kita bisa ganti dari IP VPC2. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini saya akan coba untuk ping di VPC1 terlebih dahulu. Di sini untuk yang VPC1 berhasil. Kemudian di sini yang VPC2 juga sudah berhasil. Aduh, dimancing ya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu masih tentang kasus, tapi di sini kita akan coba untuk beberapa VPC bisa ping ke server. Nah, nantinya itu pada materi yang kelima ini kita akan membuat tambahan perangkat untuk topologinya. Kita bisa klik kanan, not. Di sini kita bisa pilih yang VPCS. Untuk namanya kita bisa ganti menjadi server. Ikonnya kita bisa ganti juga menjadi yang server. Yang ini. Kemudian kita bisa select. Untuk deskripsinya kita bisa ganti menjadi server. Kemudian kita bisa save. Kemudian ini kita bisa sambungkan ke router. Kemudian klik save. Jadi nanti ini hanya bisa beberapa VPC saja yang bisa ping ke servernya. Di sini kita bisa nyalakan server terlebih dahulu. Nanti akan membuat Ether 3 dan nanti type C-nya yaitu forward. Di sini kita bisa ke Winbox, kita pilih IP, kemudian address, klik tanda plus. Nah, di sini untuk ethernya kita bisa lihat bahwa ether yang tersambung adalah ether 3. Jadi di sini kita bisa pilih ether 3. Untuk ethernya kita bisa isi 192.168.9.1/24. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke terminal servernya. Di sini kita ketikkan show IP. Nah, jadi di sini belum masuk ya teman-teman untuk IP-nya. Dari sini saya akan membuat IP secara manual dengan mengetikkan IP 192.168.99.2/24 spasi. Untuk gateway-nya yang tadi kita buat di Winbox yaitu 192.168.99.1/24. Kemudian enter.
Nah, jadi ini untuk prosesnya sudah selesai. Kemudian kita bisa kembali ke inbox. Kemudian kita pilih IP. Kemudian firewall. Ini yang tadi kita konfigurasi. Di sini kita bisa disable semua. Kita bisa mengklikkan tanda silang. Kemudian di sini kita bisa klik tanda plus. Untuk C-nya kita tetap forward. Untuk SRC address-nya kita bisa masukkan IP dari VPC 3. Kemudian untuk yang DHC address-nya kita bisa isi IP dari server yang tadi, yaitu 192.168.9.2. Kemudian protokol kita pilih ICMP penuh action, dan untuk actionnya kita tetap accept. Kemudian apply, oke. Nah, di sini kita bisa copy saja. Nah, di sini kita akan membuat milik VPC 4-nya. Untuk IP-nya di sini kita juga bisa ganti menjadi IP milik VPC 4. Kemudian apply, oke. Kemudian di sini saya akan membuat yang terpentingnya, yaitu sisanya tidak bisa di ping. Kita klik tanda plus. Kemudian untuk C-nya di sini masih sama, forward. SRC address-nya itu kita kosongkan. Kemudian DHC address-nya kita isi menjadi IP milik server. Kemudian protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kemudian untuk actionnya kita ganti menjadi drop. Kemudian kita klik play, oke. Nah, di sini saya akan coba untuk ping IP dari servernya. Titik 9.2. Enter. Dan di sini bisa dilihat untuk VPC 3 bisa ping ke servernya. Kemudian kita akan coba untuk ping di VPC 4. Nah, di sini untuk VPC 4 juga bisa. Lalu saya akan coba di VPC 1. Dari sini untuk VPC 1 itu hasilnya timeout. Nah, untuk VPC 2 juga timeout. Dari sini bisa dilihat untuk yang VPC 1, 2, dan 5 tidak bisa untuk ping ke server, karena dari saya sudah memblokirnya, sudah di drop nih. Tapi pada VPC 3 dan 4 itu bisa diizinkan untuk ping ke server. Nah, kemudian kita akan lanjut pada materi yang ke-6, yaitu masih kasus, yaitu di sini hanya beberapa VPC saja yang tidak bisa ping ke internet. Ya, di sini saya akan membuat hanya beberapa VPC saja yang tidak bisa ping ke internet, dan yang lainnya akan bisa. Dan saya juga akan membuat VPC 2 dan 5 tidak bisa mengakses internet, tetapi pada VPC 1, 3, dan 4 itu bisa mengakses internet. Nah, pada strategi kali ini saya akan menggunakan drop view dan accept view. Di sini kita bisa pergi ke inbox. Yang konfigurasi tadi kita bisa disable saja.
kita bisa klik new atau tanda plus. Untuk C-nya kita tetap forward SSC address-nya itu ganti juga menjadi ICMP. Untuk out interface kita bisa isi menjadi enter 1. Kita masuk ke version. Untuk actionnya di sini akan kita ganti menjadi drop. Jika sudah kita klik apply, oke. Kemudian kita akan membuat lagi. Untuk C-nya tetap forward. Kemudian protokolnya juga masih sama. Sini ICMP, out interface, enter 1. Kemudian untuk actionnya accept. Sini kita bisa apply, oke. Di sini kita bisa uji coba ke terminal. Di sini saya akan coba di VPC 1 ping 88. Nah, di sini hasilnya bisa. Nah, di VPC 1 itu berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke VPC 2. Nah, di sini itu menghasilkan timeout. Nah, VPC 3 berhasil. VPC 4 juga berhasil. Hasilnya timeout karena tadi saya sudah membuat VPC 5 menjadi drop ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi yang ke-7, masih mengenai kasus, yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Dan nantinya saya akan membuat perangkat tambahan dari topologi tersebut. Nanti saya akan pilih yang Docker IO, tapi sebelumnya di sini saya akan close lab terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan pergi ke device. Nah, sebelum membuat perangkat, teman-teman itu harus mempunyai filenya terlebih dahulu. Dan di sini untuk cara mendapatkan filenya, kalian bisa klik yang get device. Dan sini saya sudah berhasil untuk mendapatkan filenya dengan adanya tulisan get to binet. Kemudian kita ke main. Ini di topologi ini kita bisa klik kanan, not. Kemudian kita pilih yang Docker IO. Nah, di sini untuk image-nya kita pakai yang ROM. Kemudian untuk name-nya kita ganti menjadi Linux. Untuk deskripsinya juga kita ganti menjadi Linux. Lalu untuk icon-nya kita ganti menjadi desktop yang Linux. Kita select. Untuk yang ETH1 kita bisa centang. Untuk yang berada di konsol kita ganti menjadi RDP. Nah, jika sudah kita bisa save. Di
sini kita bisa sambungkan dengan switch-nya. Di sini kita bisa nyalakan. Di sini kemudian kita bisa ke Winbox. Kita bisa ke IP. Kemudian pilih firewall. Nah, untuk yang konfigurasi tadi kita bisa disable terlebih dahulu semuanya agar supaya tidak bingung. Kita akan buat lagi. Untuk chainnya tetap forward. Untuk protokolnya kita bisa pilih yang TCP. Kemudian di dashboardnya kita akan isikan 443. Kemudian kita ke menu Advanced. Kemudian kita pilih yang bagian TLS host. Di sini kita isikan youtube.com. Jadi artinya itu segala hal yang mengandung unsur youtube.com maka secara otomatis akan terblokir. Kemudian kita ke menu action. Kemudian di sini kita akan pilih yang menu drop. Kemudian kita bisa klik ke play. Kemudian oke. Kemudian di sini saya kembali ke topologi. Kita akan buka terminal pada Linux. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk memasuki terminal Linux. Di sini kita langsung saja klik OK. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke Linux. Dan teman-teman bisa pilih yang segitiga ini. Kemudian pilih yang New Incognito Windows. Di sini kita ketikkan youtube.com. Nah, di sini bisa dilihat untuk youtube.com itu tidak bisa untuk diakses atau dibuka. Karena tadi saya sudah memblokirnya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke materi yang ke-8 yaitu mengenai firewall lock. Nah, di materi firewall lock itu lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivasi yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Nah, di sini saya sudah memasuki Winbox. Di sini kita akan masuk ke IP. Kemudian kita pilih yang firewall. Nah, untuk yang konfigurasi terakhir, yang ini kita bisa klik. Kemudian kita ke menu action. Nah, di sini kan terdapat tulisan lock. Di sini kita bisa centang saja. Untuk lock prefixnya di sini kita akan isi client A. Kemudian kita bisa apply, oke. Nah, lalu kemudian di sini kita akan lanjut ke materi yang ke-9 yaitu blokir akses dari jam tertentu, yaitu NTP. Nah, NTP merupakan singkatan dari Network Time to Protocol yang memiliki fungsi memblokir waktu yang sudah kita tentukan. Untuk prakteknya pertama-tama kita bisa ke Winbox. Kemudian kita pilih sistem. Kemudian kita pilih yang SNTP client. Untuk enable-nya di sini kita bisa centang primary NTP server. Di sini kita bisa sesuaikan untuk jam Indo.
yaitu 0.id.pool ntp.org. Untuk secondary NTP server itu kita juga sesuaikan, yaitu 1.id.pool.ntp.org. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Untuk selanjutnya di sini kita bisa pilih sistem lagi. Kemudian di sini kita pilih clock. Untuk yang time zone name di sini kita bisa ganti. Kita bisa pilih yang Asia saja. Di sini kita pilih yang Asia Jakarta. Kemudian kita klik apply dan oke. Kemudian kita masuk ke IP firewall. Nah, ini yang konfigurasi terakhir, kita bisa klik. Nah, kemudian kita bisa ke menu ekstra. Lalu untuk timenya, di sini kita bisa sesuaikan jam mana saja yang bisa kita blokir. Di sini saya masukkan jam 04 sampai jam 05. Untuk yang hari-hari ini kalian bisa centang semua ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, lalu kita bisa ke terminal Linux. Nah, di sini kita bisa klik oke. Di sini saya akan coba lagi untuk masuk ke YouTube. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah berhasil untuk mengakses youtube.com karena tadi itu untuk loginnya kita menggunakan jam dari jam 4 sampai jam 5 saja. Kemudian kita akan lanjut pada materi yang ke-10, yaitu konsep address list. Address list itu dapat digunakan untuk menentukan address mana saja yang ingin kita pindah atau masukkan. Kita bisa ke Windows terlebih dahulu. Nah, di sini kita pergi ke firewall. Kemudian kita ke menu address list. Kemudian kita klik tanda plus ini. Untuk namanya di sini kita akan berikan nama yaitu klien cantik. Kemudian untuk addressnya di sini kita bisa isi 192.168.1.10. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi untuk namanya. Di sini saya akan memberikan nama klien cantik. Kemudian untuk addressnya 192.168.1. Nah, untuk addressnya itu di sini kita isi RAM-nya saja. Dan misalkan ini 10 sampai 140. Kemudian di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, kita akan lanjut pada materi yang ke-11, yaitu address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list untuk firewall filter.
Daripada kita buat rules satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Nah, di sini kita bisa ke menu filter rules. Nah, di sini untuk yang nomor 1 sampai 3 di sini kita bisa aktifkan atau enablekan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ke topologi. Nah, di sini teman-teman bisa ke terminal dari VPC 1. Nah, di VPC 1 ini kalian bisa ketikkan IP 192.168.88.31/24. Kemudian untuk belakangnya kita kasih IP gateway-nya yaitu 192.168.88.1/24. Kemudian kita bisa enter. Dan di sini kita bisa cek dengan menggunakan perintah show IP. Nah, di sini untuk IP-nya sudah benar ya teman-teman, yaitu 192.168.88.31. Nah, untuk DNS-nya jika teman-teman untuk DNS-nya di sini kalian bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Nah, lalu teman-teman bisa cek lagi dengan menggunakan perintah show IP. Dan di sini bisa dilihat untuk DNS-nya sudah tertambahkan, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita ke VPC 2. Di sini kita masukkan perintah IP 192.168.88.32/24. Untuk gateway-nya juga sama 192.168.88.1/24. Kemudian di sini kita ketikkan show IP. Lalu kemudian untuk VPC 3, 4, dan 5 juga kita akan lakukan cara yang sama. Lalu di VPC 3 ini kita akan tambahkan IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita cek lagi. Dari sini saya sudah lakukan semua, mulai dari IP, gateway, dan juga DNS. Nah, lalu kemudian kita akan ke Winbox. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa ke menu address list. Nah, kemudian yang konfigurasi tadi di sini kita bisa hapus saja.
Kemudian kita bisa buat yang baru. Di sini untuk namanya, di sini kita kasih nama approve. Kemudian untuk addressnya di sini kita isikan ranknya saja, yaitu 192.168.88.31 sampai 192.168.88.32. Jika sudah, kita klik apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa kembali ke menu filter rules. Nah, untuk yang konfigurasi 1-3 ini akan saya hapus salah satunya saja. Nah, di sini akan saya hapus yang nomor 2 saja. Nah, di sini kita bisa klik konfigurasi yang ini. Di sini kita bisa ke general. Di sini untuk SRC address-nya kita bisa hapus atau kosongkan saja. Kemudian ke menu advance. Untuk SRC address list-nya itu di sini kita bisa isi approve. Nah, kemudian di sini kita ke menu action. Nah, di sini untuk menu actionnya masih sama, yaitu accept. Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, di sini kita kembali ke terminal VPC 1. Kita akan mengecek ping 192.168.88.1. Nah, di sini itu berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek yang VPC 2. Iya, kok. Nah, untuk yang di VPC 2 juga berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut pada materi yang ke-12, yaitu address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if dan then. Namun bagaimana jika yang menjadikan beberapa bisa internetan? Tidak hanya satu saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke Winbox dan ke firewall. Kemudian di sini kita bisa ke menu address list. Di sini kita bisa klik yang tanda plus. Di sini untuk yang namanya kita bisa beri nama VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian untuk addressnya di sini kita bisa isikan rank dari VPC 1 sampai VPC 4. Sampai 88.34. Kemudian di sini kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita bisa ke menu NAT. Nah, di sini kita bisa klik konfigurasi yang ini. Untuk chainnya sama SRC NAT, kemudian ke menu advance. Untuk yang SRC address list di sini kita isi VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian di sini kita bisa ke menu action. Di sini kita pilih yang masquerade. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pada VPC 1 sudah bisa untuk ping 88. Kemudian VPC 2 juga sudah bisa untuk ping 88. Lalu VPC 3 juga sudah bisa. Dan juga untuk VPC 4 juga sudah bisa untuk ping 88. Nah, kemudian kita akan lanjut pada materi yang ke-13, yaitu firewall SRC NAT. Network Address Translation
Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Kemudian prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if and then. Nah, jadi SRC-NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, di sini kita bisa buka Winbox, kemudian kita masuk ke IP, kemudian kita pilih yang addresses. Di sini kita bisa tambahkan lagi. Untuk addressnya di sini saya akan isi 192.168.136/24. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian oke. Nah, di sini saya akan membuat IP lagi ya teman-teman. Di sini kita isikan 192.168.137.137/24. Apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini akan saya isikan 192.168.138/24. Kemudian bisa play, oke. Kemudian untuk yang terakhir, di sini kita bisa tambahkan untuk addressnya 192.168.137.139/24. Play. Oke. Nah, jadi keempat IP tadi yang sudah saya buat itu merupakan IP publik. Di sini kita bisa pilih IP, kemudian firewall, kemudian ke NAT, kemudian yang konfigurasi ini kita bisa buka. Untuk actionnya di sini kita akan ganti menjadi SRC-NAT. Nah, kenapa saya ganti menjadi SRC-NAT bukan Masquerade? Nah, apa perbedaan SRC-NAT dengan Masquerade? Jadi Masquerade itu nanti hasil IP-nya akan otomatis acak. Tetapi jika menggunakan SRC-NAT, maka IP-nya disesuaikan oleh kita sendiri. Nah, alasannya saya menggunakan SRC-NAT, saya mau IP-nya itu tidak dengan acak, melainkan yang disesuaikan dengan keinginan sendiri. Kemudian untuk address-nya, di sini kita isikan 192.168.127.137. Kemudian di sini kita bisa apply dan oke. Sini saya akan coba untuk ping di VPC 5. Nah, di sini untuk di VPC 5 hasilnya timeout. Lalu kemudian kita akan lanjut pada materi yang ke-14, yaitu firewall NAT DST-NAT. Nah, DST-NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet port forwarding melalui traffic keluar router. Nah, nanti saya akan membuat web server Apache pada topologinya. Di sini kita pergi ke topologi. Kemudian untuk yang Linux ini kita bisa matikan terlebih dahulu sama yang server. Di sini saya akan menghapus Linux. Kemudian di sini saya akan close lab terlebih dahulu.
Di sini kita pergi ke device. Lalu kemudian kita pilih yang file doctor. Lalu kemudian kita pilih yang Doctor Apache 2. Kita klik yang get device. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mendapatkan file Docker Apache 2. Lalu kemudian kita pergi ke main. Lalu kita akan masuk ke topologi yang tadi. Kemudian di sini kita akan klik kanan, Node, Docker IO. Lalu kemudian pada image yang ini kita ganti menjadi Apache 2. Untuk namanya di sini kan saya ganti menjadi web Untuk yang namanya di sini saya akan beri nama web server. Kemudian yang ETH1 static IP di sini saya akan isikan IP yaitu 192.168.88.40 slice 24. Kemudian untuk yang default root di sini akan saya isikan 192.168.1. Lalu kemudian untuk yang DNS akan saya isikan 8.8.8.8. Untuk primary console di sini kita tetap menggunakan telnet. Untuk secondary console kita pilih yang SSH. Nah, jika sudah kita klik save. Nah, kemudian ini kita bisa hubungkan ke switch. Nah, jika sudah kita bisa nyalakan. Di sini saya akan masukkan perintah if config ETH1 Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk IP-nya sudah benar ya teman-teman, sama seperti yang tadi saya sudah masukkan, yaitu 192.168.88.40. Kemudian IP root. Nah, di sini bisa dilihat untuk gateway-nya sudah benar, yaitu 192.168.88.1. Kemudian saya akan coba untuk ping 88. Nah, di sini karena munculnya lama, maka di sini sudah dinyatakan untuk ping 88-nya gagal, tidak berhasil. Nah, maka di sini kita bisa ke Winbox. Kemudian kita bisa ke firewall, kita ke menu NAT, kemudian kita klik untuk konfigurasi yang ada, kita ke menu advance, lalu kemudian untuk yang SRC address list di sini kita bisa kosongkan saja. Kemudian kita ke action. Di sini kita bisa pilih untuk masquerade. Nah, jika sudah kita bisa klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita kembali ke terminal web server. Kita
Kita coba untuk ping 88 lagi. Nah, di sini sudah TTA ya teman-teman. Kita sudah berhasil untuk menghubungkan ke internet. Lalu kemudian di sini kita akan coba untuk ping Google. Dan dipastikan untuk ping Google-nya berhasil ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa. Lalu kemudian kita akan lanjut pada materi yang ke-15, yaitu DSTNet, yaitu ActionNet. Nah, di sini kita bisa ke Winbox, kemudian kita buka firewall, kemudian ke menu NAT, kemudian kita bisa klik dengan tanda plus. Kita pergi ke general. Untuk C-nya di sini kita bisa isi Untuk C-nya kita pilih yang DSTNet. Kemudian untuk yang protokol di sini kita pilih yang ini saja. Kemudian yang DSD port kita isikan 81. Kemudian untuk yang DSD address kita isikan 192.168.127.137. Lalu kemudian kita ke menu action. Lalu untuk actionnya itu di sini kita pilih yang DSTNet. Untuk to addressnya di sini kita bisa isikan 192.168.40. Nah, jadi IP ini itu merupakan IP milik web server. Untuk to portnya di sini kita bisa isikan 80. Nah, jika sudah kita klik apply, kemudian OK. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai action DSTNet. Nah, kemudian kita memasuki materi yang ke-16, yaitu mengenai DNS server. Nah, DNS adalah singkatan dari domain name server. Jadi DNS itu translate IP ke domain atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak resolve ke internet. Dan nantinya itu IP, kemudian DNS, kemudian centang allow request, dan yang terakhir itu ada static. Nah, di sini kita buka Winbox. Di sini kita bisa masuk ke IP, kemudian pilih DNS. Untuk yang allow remote request itu kita bisa centang, lalu kemudian kita apply, kemudian static. Nah, di sini itu kita bisa klik yang plus ini. Untuk namanya di sini saya isi server 1. mydomain.com. Untuk addressnya saya isikan 192.168.88.2. Dan ini adalah IP milik server. Kemudian klik apply, kemudian copy. Nah, pada kopian ini saya namanya ganti menjadi server 2 saja. Untuk yang addressnya di sini saya ganti menjadi IP milik web server, yaitu 88.40. Nah, jika sudah kita apply, kemudian OK. Yang di sini saya akan buka untuk terminal VPC 1. Di sini kita bisa masukkan perintah show IP. Nah, di sini bisa dilihat untuk DNS-nya 8888. Yang di sini akan saya ganti untuk DNS-nya. Di sini kita masukkan perintah IP DNS 192.168.88.1. Kita bisa enter. Kemudian
Kita cek menggunakan show IP. Ya, di sini sudah benar untuk DNS-nya 192.168.8.1. Kemudian di sini akan saya ping server 1 mydomain.com. Nah, teman-teman, di sini terdapat kesalahan. Di sini harusnya untuk address-nya 88.40. Oke. Kemudian kita bisa coba untuk ping. Kemudian kita akan coba untuk ping yang server 2. Nah, jadi di sini untuk yang ping server 1 dan server 2 sudah berhasil. Lalu kemudian kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu DSTNet. Action Redirect. Itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, dan server router. Di sini saya sudah pergi ke terminal VPC 1. Kemudian di sini saya akan ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita bisa cek dengan perintah show IP. Nah, lalu kemudian kita ke Winbox. Kita masuk ke IP, kemudian firewall. Kita pergi ke menu NAT. Kemudian kita klik yang tanda plus. Kemudian untuk chain-nya di sini akan saya ganti menjadi DSTNet. Untuk protokolnya UTP. Kemudian untuk yang DSD portnya kita isi 53. Kemudian untuk yang DSD address-nya kita isi 8.8.8.8. Ini adalah IP Google atau IP DNS. Kita ke menu action. Dan di sini kita pilih yang redirect. Nah, jika sudah kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita kembali ke VPC 1. Nah, di sini DNS-nya akan saya ganti menjadi 192.168.88.1. Lalu kita bisa cek. Dan di sini hasilnya sudah berubah.
Nah, yang di VPC 2 di sini untuk DNS-nya masih tetap yaitu 8.8.8.8, tidak perlu untuk diganti lagi. Nah, tadi kan saya di Winbox redirect. Nah, apa sih dari maksud saya memilih redirect? Nah, jadi karena tadi pada VPC 2 adalah DNS-nya Google atau 888 dan berbeda dari VPC 1 yang memiliki DNS dari Gateway Web Server. Maka walaupun VPC 2 menggunakan DNS Google, VPC 2 akan tetap bisa internetan. Di VPC 2 di sini kita coba untuk ping server 2 mydomain.com. Nah, di sini hasilnya TTL atau bisa tersambung ke internet. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke Winbox. Nah, lalu kemudian konfigurasi yang tadi kita bisa buka. Kita ke menu general. Lalu untuk yang DSD address-nya di sini kita bisa kosongkan saja. Nah, lalu kemudian jika sudah kita klik apply, kemudian OK. Kemudian kita kembali ke terminal. Nah, di sini saya akan coba buka terminal di VPC 3. Nah, pada VPC 3 ini saya akan coba untuk mengganti DNS-nya. Sini akan saya ketikkan IP DNS 1.1.1.1. Nah, sudah berubah. Lalu kemudian di sini saya akan coba untuk ping server 1 mydomain.com. Nah, di sini hasilnya TTL, artinya sudah tersambung dengan internet. Nah, artinya VPC 3 juga bisa untuk internetan. Nah, itu tadi video pembahasan untuk bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.